100 mutiara, sejuta sampah. Inilah yang disukai oleh mayoritas orang Islam Indonesia. Mayoritas orang Islam Indonesia itu kalau diajak membahas tentang konten-konten dewasa, konten-konten sur, maka rame luar biasa. Itulah yang disukai oleh orang Islam Indonesia. Kalau diajak membahas tentang politik kekuasaan, ramenya luar biasa. Namun sayang, kalau diajak ngaji serius, alasannya sejuta alasan. Sehingga disebut 100 mutiara, sejuta sampah. Karena di dalam setiap 10.000 orang Islam di Indonesia, ternyata tinggal satu orang saja yang mampu membaca kitab-kitab klasik susunan para ulama salafus soleh. Itu pun masih banyak desa dan kelurahan di seluruh Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Jumlahnya sangat banyak, berjumlah lebih dari 10.000 orang. Ini setiap desa atau setiap kelurahan. Ada desa dan kelurahan di Indonesia ini yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Namun aneh, tidak ada satupun orang Islam di desa tersebut atau di kelurahan tersebut yang mampu membaca kitab kuning gundul, kitab-kitab klasik susunan para ulama salafus soleh. Mereka jumlahnya banyak sekali, namun kualitas mereka seperti buih banjir yang mudah terombang-ambing dan mudah diadu domba. Oleh sebab itulah, jika ada ulama dan kiai yang mukasyafah, yang ma'rifat mengatakan sudah waktunya Indonesia tertimpa bencana. Nah mungkin iya, karena memang orang Islam di Indonesia ini sangat sulit sekali. Kami sendiri Al-Fakir Ma'alim ini mendirikan pengajian yang sifatnya serius, membaca kitab. Itu yang ikut di mana-mana ya antara 10 sampai 20 orang. Sedangkan jumlah orang Islam di daerah tersebut ribuan, puluhan ribu orang. Kalau diajak ngaji serius alasan ini itu. Itu kalau pengajiannya di dunia nyata. Kami sudah keliling Indonesia. Bukan hanya satu desa, dua desa, banyak sekali desa-desa di Indonesia ini yang kami ajak untuk pengajian serius, membahas kitab-kitab klasik yang telah disusun oleh para ulama salafus soleh. Tetapi orang Islam Indonesia itu pintar-pintar beralasan. Tidak pintar-pintar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis, tetapi hanya pintar-pintar beralasan dan malas-malas. Inilah yang menjadikan kehancuran. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalian umat Islam ini jumlahnya banyak sekali, tetapi kualitas kalian itu seperti buih banjir yang mudah terombang-ambing, mudah diadu domba. Sehingga kalian ini tidak memiliki wibawa. Wibawa kalian dicabut. Bahkan rasa gentar, rasa takut dari musuh-musuh kalian itu akan dicabut oleh Allah. Musuh-musuh kalian sudah nggak gentar lagi kepada kalian. Musuh-musuh kalian sudah menganggap remeh kepada kalian. Dan Allah menimpakan satu penyakit di hati mayoritas orang Islam dengan sebutan al-wahn. Penyakit al-wahn ini adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu penyakit cinta duniawi dan takut pada kematian. Dua penyakit inilah yang menghancurkan mayoritas umat Islam. An Thawbana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Thawban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat di luar Islam, entah itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, Katolik, anta tada'alaikum, mereka ini akan berkumpul mengelilingi kalian, kama tada'al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana berkumpulnya makanan ke tempat wadahnya, ke piringnya. Faqala qailun, lalu berkatalah oleh orang yang berkata, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah karena jumlah kami saat itu sangat sedikit ya Rasulullah, sehingga umat-umat di luar Islam ini meremehkan umat Islam, bahkan umat Islam ini mengembik-ngembik, tunduk nurut manut kepada umat-umat di luar Islam. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum guthaun ka gutha'is sayl.
Bahkan jumlah kalian wahai umat Islam saat itu katsirun, yaitu banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un, akan tetapi kalian seperti buih. Ka ghutha'is saili, seperti buih banjir. Buih banjir yang mudah terombang-ambing. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Musuh-musuh Islam, orang Yahudi Nasrani, sudah enggak akan takut kepada kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahna, dan Allah akan menimpakan di dalam hati kalian satu penyakit yang namanya al-wahn. Faqala qailun, lalu berkatalah oleh orang yang berkata, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal wahnu, wahai Rasulullah, apa itu penyakit al-wahn? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Wahn adalah hubbud dunya, mencintai dunia, wa karahiyatul mauti, dan benci kematian. Jika umat Islam sudah lebih mencintai duniawi daripada ilmu-ilmu Islam, dan lebih takut kematian daripada menghadap Allah Jalla Jalaluh, maka tatkala itulah umat Islam walaupun jumlahnya sangat banyak, tetapi kualitasnya seperti buih banjir yang mudah hanyut dimanapun dan kapanpun. Akhrajahu Abu Dawud, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud nomor hadis 4297. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia, mari kita sadar, bertaubat. Kalau belum bisa baca Al-Quran, mari datangi guru-guru untuk belajar Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, mari datangi guru-guru untuk memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sia-siakan waktu ini. Waktu ini terus berjalan, dan manusia dari generasi-generasi jumlahnya semakin tambah banyak, semakin tambah banyak. Tetapi kalau kualitasnya Masya Allah, maka bencana, musibah, malapetaka akan datang kepada kita. Oleh sebab itu sekali lagi mari sadar, ngaji dan ngaji. Demikian, semoga manfaat, tapi kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.